Halo, selamat siang. Mari kita mulai. Semoga udah pada makan, udah pada semangat, udah nggak puasa kan? Maaf lahir batin ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya mulai dulu. Oh ya, hari ini tuh kita masih warming up ya. Tapi kalau ada pertanyaan, langsung nanya aja. Materi UTS belum pasti banget. Nanti kalau ada info saya kabarin. Terus, apa lagi ya? Kita kayaknya masih UTS tuh masih minggu depannya lagi. Jadi kita masih lanjut aja dulu ini ya materi ya. Oke, saya belum ngasih tugas ya hari ini. eh Flashback dulu ke bahan kuliah minggu lalu. Tadi saya close dulu. Oke. Nah, minggu lalu tuh kan kita terakhir belajar tentang ini kan, sistem yang ada hubungannya sama failure ya. Buffer overflow yang kayak gitu-gitu ya. Nah, mediation kayak gini incomplete. Hari ini tuh kita lihat contoh-contoh yang lebih konkret gitu. Tapi saya pengen kalian tuh ada apa namanya bayangan sebenarnya vulnerability itu segimananya sih gitu ya. Kalau kemarin kan kita cuman oke lah tahu lah misalnya di website bisa kita bypass alamat alamat eh, linknya dan lain sebagainya gitu ya. Terus sebenarnya gini, inti dari security itu adalah akses kontrol sama verification gitu. Jadi kalau nggak ada checking, nggak ada verification, authentication gitu ya, terus nggak ada kontrol akses, itu udah pasti kacau. Nanti kita lihat gitu ya. Nah, ini juga ada masalah kalau misalnya gini, mungkin nanti suatu hari kalian ada yang punya bisnis, misalnya bikin software house atau misalnya kerja di perusahaan gitu ya. Nah, sama kayak eh kita punya misalnya apa influencer punya asisten terus nanti asistennya nilep duit gitu ya. Atau itu restoran, chefnya nyuri resep resep gitu ya. Sebenarnya kan ini berlaku juga buat security software. Jadi kayak pas kita nggak develop software, itu kan biasanya programmernya ada NDA ya, non disclosure agreement, dia nggak boleh misalnya eh membocorkan proyek tentang perusahaan tersebut ya. Nah, tapi masalahnya tuh security yang sering kita nggak cek tuh adalah ini nih undocumented access point. Jadi bisa jadi misalnya kalian masuk kerja nih di satu perusahaan, terus kalian disuruh misalnya manage servernya atau aplikasinya dia. Terus nggak ada dokumentasi yang jelas gitu. Dan yang programmer sebelumnya yang nge-develop tuh juga bisa jahat. Dia bisa misalnya ninggalin backdoor untuk dia dia ini dia dia attack pas dia udah keluar gitu. Jadi kalau programming tuh saya kalau mau jahat bisa jahat juga. Ya semua sih ya, asisten rumah tangga juga bisa gitu. Cuman masalah security itu selalu ada gitu. Nah, jangan kita tambahin lagi. Jadi prosedurnya, strateginya, manajemennya gitu tuh harus matang gitu. Nah, ini kan kita kemarin ngomongin kayak gitu-gitu kan. Gitu ya. Access point udah gitu, masalah parameter, string, race condition, malware. Malware udah diajarin kan? Saya contohin bikin virus kan. Nah, oke. Ini oke lah ya baca sendiri tentang hmm, bahwa suatu sistem, tapi ini belum konkret nih, masih oh ya gitu deh. Emang emang banyak hal yang bisa membuat tidak secure. Nah, hari ini kita mulai masuk ke yang eh, lebih spesifik gitu ya. Sebenarnya ini kalau menurut saya bukan operating system sih, ini jatuhnya tuh lebih ke web application sih. Ini serem nih. Karena apa? Karena eh Bentar dulu ya, saya balas ini dulu ya. Sekarang kita ngomong web application.
nanti jadi kemana-mana gitu ya. Jadi gini, permasalahan kita tuh secara programming, secara manajemen aja, secara regulasi udah banyak problem gitu ya. Terus misalnya katakan kita memutuskan nih, pengen bikin web application. Itu makanya kemarin tell you dianiaya dan diperas itu gara-gara web application ya gitu. Semua tuh banyak banget yang karena web application karena dia emang vulnerable gitu. Nah, cara ngetek web application tuh bisa diinjek ya. Jadi kita injek suatu perintah gitu ke dalam application-nya atau kita come in between gitu authentication sama management session gitu. Jadi kita bisa nyelip atau kita bisa melakukan scripting. Jadi beda sama injection ya. Cross-site scripting tuh lebih ke kita manipulasi scriptnya dia gitu. Daripada kita nge-inject ke script kita. Nah, coba lihat web application itu vulnerabilities-nya top 10-nya ini. Injection, broken authentication, sama session management gitu ya. Cross-site scripting, terus direct object reference. Jadi kalau misalnya nanti bisa nge-reference objek tertentu di server, nah itu tuh caranya bisa macam-macam. Konfigurasi security-nya nggak bagus, terus data exposure yang harusnya nggak terjadi gitu ya. Terus nggak ada akses kontrol. Terus apa namanya? Nggak ada pengamanan untuk ngecek gitu. Misalnya ini yang akses siapa gitu, yang dia dia kalau ada misalnya ada request ke server itu siapa yang request gitu tuh harus ada gitu. Makanya kalau kalian belajar militer itu kan ada hierarki yang sangat jelas siapa yang ngasih komando, kita harus nurut sama siapa kan. Itu kan secure kan jadinya. Karena mereka disiplin gitu. Nah, permasalahan dari kita gitu ya orang IT, implementasi arsitektur, operating system dan lain sebagainya, itu adalah setiap transaksi atau setiap terjadi suatu proses itu seringkali aspek security-nya tuh nggak dicek gitu. Nah, ini yang kalian harus akan belajari gitu ya. Kayak misalnya, ini yang komponen mana yang vulnerable gitu. Yang mana kayak redirect sama forward aja. Kayak misalnya gini deh, saya bilang ya ke kalian misalnya gini. Kata Kaproni itu kalian nggak usah ngerjain soal kok gitu. Nggak usah ngerjain tugas-tugas gitu. Ya semester ini kerjain yang kalian pengen kerjain aja gitu. Misalnya saya bilang gitu kan. Itu kan sebenarnya saya kayak memberikan suatu komando yang emang iya gitu Bu gitu. Kalau kalian nggak ngecek itu sebenarnya sama gitu kayak routing atau apa ya poisoning DNS itu kan proses-proses yang kalau nggak diverifikasi siapa yang ngasih order itu perintah itu gitu ya berarti sistemnya nanti jadi korup gitu. Ya kita lihat dulu ya sekarang gini. Injection ya. Injection tuh kita bisa lakukan di level OS. Horor tuh kalau di level OS gimana maksudnya? Jadi kita bisa inject perintah itu di level operating system. Ini tuh biasanya pakai Trojan atau pakai virus ya, ini low level pasti gitu. Pasti ini di bagian core-nya operating system. Kalau udah masuk operating system, itu berarti kita udah aksesnya sistem call. Berarti ngerti, karena itu kayak kita kalau attack dia, berarti kita bisa punya akses ke semua resource dia. Sistem call tuh bisa ngapain aja? Bisa ke memori, bisa ke input, ke output, ke prosesor, ya udahlah gitu. Kiamat aja udah gitu. Dan itu bisa di-injection. Cara injectionnya ya biasanya pakai virus, malware, atau low level script, low level code gitu ya, yang kita misalnya dibikin dulu sistemnya down, terus kita install di servernya satu script buat nge-replay satu kode OS yang nge-load pas bootstrap gitu ya, pas booting gitu apa aja yang di call termasuk ini dijalanin gitu. Itu tuh low level. Itu bisa diinjek gitu. Ada juga yang pakai LDAP. LDAP adalah Lightweight Directory Access Protocol. Jadi kita bisa pakai TCP juga, kebayang nggak? Jadi injection, nanti kita lihat ya injection SQL kayak gimana. Tapi di level protokol. Nah,
ngehack itu tergantung skill dan dia bisa dari mana aja gitu. Kalian sebagai security officer-nya harus mengerti sebisa mungkin, sebanyak mungkin apapun teori, implementasi, dan yang terkait gitu sama sistem. Kalau nggak kalah sama hackernya gitu. Oke? Nah, sebenarnya yang paling gampang itu sebenarnya SQL ya. SQL itu kan kita nginjek query ke database gitu. Nah, kenapa dia jadi mengerikan? Karena dia hubungannya sama database kan. Kalau kita bisa akses ke database, berarti info yang kita peroleh itu akan banyak gitu. Karena di database itu kan orang nyimpan username, nyimpan password, nyimpan data-data penting, data pengguna, alamat, telepon, nomor rekening, dan lain sebagainya gitu kan ya. Oke, itu ya dulu ya ceritanya. Sekarang kita lihat LDAP dulu deh sama SQL injection dulu. Nah, sebenarnya ini ya, website apapun yang ada form gini, itu tuh can be vulnerable gitu. Tapi kalian nggak boleh menganiaya atau coba merkosa website gitu orang lain gitu dengan SQL injection ini nggak boleh gitu, nggak boleh kecuali minta izin dulu. Nah, sebenarnya tar dulu, stop ya dulu. Sebenarnya hmm, kok close SQL injection itu mana ya tadi? Ini SQL DVWA aja ya DVWA. Oke. Nah ini, hold on. Nih DVWA ya. Saya dulu, nah sebenarnya saya belum tahu nih kapan kita, mudah-mudahan sih kalau kalau sempat kita bisa install Kali Linux. Soalnya di Apple Siliconnya agak susah, saya pakai M1 dulu susah, nih sekarang M3 juga suka nggak jalan si Kali Linuxnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau cobain SQL injection, itu tuh bisa pakai DVWA. Coba deh kalian nanti browsing yang namanya DEM Vulnerable Web Application. Dia adanya di Kali Linux gitu. Nah, jadi sebenarnya tuh kalau kalian mau latihan, itu bisa gini. Kan kalian punya Kali Linux nih. Enggak gitu. Kalian punya VMware kan, virtual machine gitu ya. Terus kalian install Kali Linux kan di atasnya, gitu kan ya. Nah, di Kali Linux ini kalian install lah, paling gampang tuh SMPP. Kalian tahu SMPP kan? Framework yang ada PHP sama MySQL-nya. Gitu. Nah, di sini tuh ada, ini gambarannya gini ya kira-kira. Dalam MySQL. Nah, di dalam situ, di dalam sini, itu nanti ada DVWA-nya gitu. DVWA itu adalah DEM Vulnerable Website Web Application, di mana kita bisa belajar latihan gimana caranya ngetek sambil ngetes, oh website yang vulnerable tuh kayak apa. Dan itu tuh bisa di-set kok ininya, tingkat kesulitannya. Ini cara nginstallnya paling gampang tuh, kalau saya coba waktu itu pakai SMPP paling gampang sih kalau mau di Kali Linux. Nanti tinggal buka di browser, nanti kita dapat kayak ginian gitu. Jadi kita bisa coba-coba. Dan itu bisa kita set up tingkat kesulitannya gitu. Ya, tuh kan kita bisa latihan reflected XSS, stored XSS, DOM based XSS, dan lain sebagainya. Ini dulu saya pernah bikin apa YouTube channelnya nih buat attack pakai DVWA segala macam. Cuman di take down sama YouTube-nya ditutup channelnya. Pas saya udah banyak pakai contoh di sini, gitu ya. Oke. Jadi ya udah nanti kalau kalian perlu catatannya saya kasih gitu ya. Gitu ya. Jadi intinya kalau kalian pengen nyoba, carilah tools yang aman, yang memang digunakan untuk ngehack dan beradab gitu. Nggak boleh ngetek ke ke ini ke apa namanya, ke random sites atau apa orang lain, itu nggak boleh. Nah sekarang kita lihat ya SQL injection tuh gini. Intinya kita nginjek
suatu komen ke dalam script yang akan dikirimkan ke server. Server apa? Kalau untuk kasus ini berarti server database. Nah, kalian kan kalau tahu ya, kalau misalnya pakai SQL itu kan ada query. Query-nya SQL kan misalnya select bintang from tabel apa, itu syaratnya apa kan. Nah, kalau kita masukin kayak gini, itu biasanya komennya itu akan jadi select bintang from user, ini tabel user. Carilah gitu di tabel user, di mana user ID-nya sama dengan si farm ini, dan passwordnya itu OWASP gitu. Oke, ini kan perintahnya. Apa yang terjadi kalau kita lakukan SQL injection? SQL injection itu kita masukin aja username-nya jadi kutip or satu sama dengan satu titik koma kasih gini sama gini. Jadi sisi farm-nya tuh ini itu diganti ini. Terus and ininya password-nya tuh diganti ini gitu ya. Kebayang gak sih? Sehingga perintahnya tuh jadi ini. Jadi perintahnya ganti ini. Jadi select from user where user ID, karena udah ada kutipnya kan, tinggal nunggu si farm kan. User ID kita kosongin, kita tambahin or sama satu sama dengan satu, terus kita kasih kurung buka sama kurung tutup. Artinya apa? Yang horor dari ini adalah apa? Ini apa? Ini selalu true. Jadi gimana? Kalau login selalu true artinya apa? Ya bisa login kan? Mau apapun. Bener nggak? Jadi SQL injection tuh gitu. Kita menggunakan query, tapi kita ganti, kita modif ya parameternya. Jadi dia menjadi suatu malicious script yang lengkap gitu. Nah, yang ngeri yang kalian perhatiin lagi apa coba? Ini kan di comment out kan. Berarti dia tuh nggak ngecek passwordnya. Jadi dia select from user di mana user ID-nya itu kosong atau true. Ini or-nya tuh terserah kalian mau true, misalnya or-nya saya sama dengan saya gitu ya. Ini kan kalau apapun kalau di-or-kan dengan true kan jadi true. Ngeri nggak kayak gitu? Jadi make sense aja gitu. Maksudnya ya udah kalau kita nge-inject kayak gini ya udah pasti pasti true, username-nya pasti true, passwordnya nggak dicek ya udah login dia. Celaka kan? Kebayangin kalau semua website nggak men-sanitize inputnya, terus bisa di SQL injection. Inilah sebabnya data data BPJS kita misalnya bocor, data medical record bocor, mungkin data pemilu bocor, apa apa pelaksana pemilu gitu ya, ya ikut pemilu kebocor, ya mungkin dari websitenya misalnya mungkin ya, tapi masa sih ya gitu ya, mungkin website KPU mungkin, atau misalnya kalian punya apa puskesmas gitu lah di mana gitu, terus dia punya login gini itu sama kita di skill index, ya kita bisa dapat data semua orang se daerah situ kan, data kesehatan, alamat segala macam. Jadi kita jual aja ke pinjol gitu. Tuh, kejual ke siapa gitu. Kayak ke siapa gitu buat jadiin pinjol. Ya gitu. Jadi nggak susah kan maksudnya segitu ngerinya web. Jadi kan kayak gini aja kan sebenarnya. Kalau normal kan ya udah query biasa, query biasa. Yang bikin gara-gara itu kan adalah si server ini atau si transaksi ini tuh nggak ngecek. Ini tuh harusnya dicek dulu. Bu, yang ngecek back end atau front end? Harusnya di front end dulu gitu. Misalnya nih kalian punya, nih ya, ini front end kan. Front end kalian pakai apa? Misalnya JavaScript atau PHP atau HTML, apapun gitu ya. Itu sanitize dulu inputnya berbentuk suatu script nggak gitu. Kalau iya, baru dikirim ke server. Ya kalaupun misalnya di yang depan front end nggak ngerjain, server pasang dah setidaknya di sini ngecek. Jangan misalnya kamu terjun ke jurang ya, ya gitu kan nggak bisa gitu. Kayak yang nyasar naik Google Maps itu nyungsep gara-gara BMW nyungsep gara-gara jalannya belum jadi kan, apa sih flyover belum jadi atau apa, karena dia ngelihat
perintah dari Google Map dia nggak verify gitu. Maksudnya ya udah gue maju aja nggak lihat ke depan, lu lihat dulu visualnya bener kagak, nyemplung jurang lagi lo gitu kan. Kebayang nggak? Nah, kalau tidak ada mekanisme di back end sama di front end gitu kan, tambahin lah ini, ada proses lah ini. Sehingga ya udah gitu, langsung ke sini keluar gitu informasi yang sebenarnya nggak boleh. Ini tuh terjadi dimanapun, mau dalam bentuknya orang sama orang lagi gitu. Selalu kayak gini, makanya harus ada hierarki yang jelas, manajemen, dan SOP itu penting gitu. Oke kan? Nah, bayangin kalau misalnya kalian punya menghandle suatu sistem yang besar gitu ya. Liatin dong, vulnerable-nya itu bisa di front end-nya, bisa di perjalanan, bisa di back end-nya. Sementara front end ada layer-layernya lagi, back end ada layer-layernya lagi, ini komunikasi ada channel-channelnya lagi. Nah, ngeteknya bisa dari protokol, bisa dari router, bisa dari wifi, access point, gitu. Ya. Bayang ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh nanya. Nah, kapan aja. Gitu ya. Jadi, harus ada deteksi. Cara deteksinya gimana, Bu? Bisa gitu ya. Salah satunya gini, pakai regex misalnya kita cek pola pola inputnya tuh, misalnya kita cek ini harusnya string, paling enggak kita ngecek oh inputnya harus string, kalaupun dia harus berbentuk password kan ada simbol-simbol juga ya, bedakan, kita bisa nggak sih ngebedain antara script sama simbol gitu. Kayak kalian kan, kita kan kalau sekarang punya password kan harus ada simbol, harus ada besar kecil segala macam kan. Kalau script kan juga bentuknya gitu. Nah, itu kita bisa bikin pola aja gitu. Misalnya input input kayak gini tuh menyerupai script, nah itu nggak boleh gitu. Atau kita juga bisa bikin template yang kalau dia kira-kira ngedit masukin yang nggak bener tuh sama kita di clear lagi aja gitu. Jadi sampai dia benar masukinnya. Nah, ini sebenarnya bisa pakai machine learning juga loh. Jadi kita bisa bandingin ya, biasanya input pengguna yang baik baik tuh kayak gimana, yang malicious kayak gimana. Terus nanti setiap kali ada yang masukin dilewatin machine learning dulu gitu. Jadi si AI-nya ngecek, ah ini apaan nih gitu. Ini yang nggak biasanya nih. Gitu. Ini aneh nih. Jangan gitu. Jadi deteksinya juga harus pandai. Caranya bisa macam-macam. Gitu. Kalau kalian tertarik topik itu ya bisa dipertajam. Misalnya mau dijadiin kerja praktek atau jadi tugas akhir gitu ya. Masih banyak topik yang bisa dikerjain gitu. Nah, pertahanannya bisa pakai pemrograman yang sangat secure ya. Artinya checking berlapis-lapis. Atau kita cek misalnya ada ada upaya nggak untuk nginjek sesuatu yang nggak semestinya gitu. Terus kita validasi inputnya, macam-macam nih caranya bisa kita. Nah, levelnya tuh bisa macam-macam ya, bisa di programmingnya, bisa di prosesnya gitu ya, misalnya bisa di arsitekturnya, bisa di database-nya gitu, bisa di perlu, bisa di level, tunggu, satu lagi tadi saya lupa, protokolnya. Nah, di mana aja bisa gitu. Jadi emang kalau injection sebaik, jadi akses database-nya juga bisa kita batasin gitu. Terus aplikasi webnya itu bisa kita batasin juga aksesnya supaya dia nggak bisa uh, apa ya punya akses terlalu banyak gitu ke resource yang terlalu besar gitu. Gitu ya. Dah, itu pertahanannya. Nah, sekarang gini, kita ngomongin manajemen gitu. Nih ya, kalian perhatiin ya. Injection tadi ya. Sekarang yang bahaya tuh broken authentication sama session management. Saya pernah cerita nggak sih ke kalian yang kayak misalnya gini. Misalnya nih, kita kan bisa ya misalnya ini ada access point nih. Ini ada access point. Udah gitu, ada yang connect nih. Si A nih. A connect nih ke sini. Dia connect lah ke sini kan. Nah, terus ada saya nih. Saya jahat nih gitu. Oke. Saya mau connect ke sini.
Tapi saya somehow udah bisa ngehack wifi-nya, tapi saya mau masuk sebagai A gitu. Kenapa? Karena kan si wifi itu kan channelnya. Si A tuh misalnya dia lagi ngakses mana? Misalnya si A tuh lagi ngakses BNI gitu ya, mau mobile banking ke BNI. Saya udah bisa ngehack wifi-nya gitu ya. Cara ngehack wifi gimana, Bu? Ada caranya, dan kita bisa bisa curi passwordnya juga, dibongkar BSSID-nya, ya gitulah. Pokoknya kita bisa bisa. Nah, kalau kita udah nyuri koneksi wifi-nya, itu kita bisa nyuri paket datanya, Jadi misalnya si A nih pas mau authentication dia ngirim ini kan. Nah, itu tuh bisa kita curi. Kita copy aja gitu. Nah, terus gimana caranya kita bikin si A ini disconnect, putus dia. Terus gantian lah kita yang connect ke dia. Gitu. Caranya gimana? Ya pakai ngirim lagi pakai authentication dia gitu. Jadi dia nggak bisa connect, saya bisa connect. Saya punya akses lah ke sini. Karena tadi putus gitu. Ngerti nggak? Jadi kayak kalian misalnya apa? Kalian mau masuk kos-kosan nih, ya. Tapi orang kos-kosannya misalnya bapak kosnya itu sebenarnya nggak tahu kalian yang mana gitu. Cuman dia berpikir bahwa kalau lu punya kunci ya lu berarti boleh masuk ke kos-kosan ini. Problemnya orang yang di dalam rumah itu atau di dalam kos-kosan tuh nggak tahu, nggak bisa verify siapa yang masuk. Cuman berharap ya udah kalau lu punya kunci ya berarti lu boleh masuk. Padahal orangnya bukan itu gitu. Nah, itu tuh harus ada authentication yang jelas gitu. Siapa? Nah, kayak misalnya kalian mau masuk kos. Terus kalian dipentung orang pingsan, kuncinya diambil orang lain masuk ke kosan. Salahnya apa? Salahnya karena satu, nggak ada mekanisme authentication. Apakah si pemegang kunci dan kuncinya itu dia bukan gitu. Kedua, kenapa nggak ada mekanisme yang ngecek ini putus nggak sih koneksinya gitu? Masih nyambung atau enggak sih gitu? Mestinya kan kalau misalnya disconnect harusnya ada mekanisme, nggak tahu lah dari protokolnya kan dari apanya gitu secara teknikal dicek. Kalau putus terus dia koneksi lagi apa dicek misalnya loh kok MAC address-nya beda atau misalnya loh kok sekarang misalnya sesuatu lah ya kredensialnya nggak sama. Nah sebenarnya harus kita juga cek sessionnya gitu. Makanya kalau misalnya ada session tuh eh, memastikan kalau dua pihak itu tuh nggak berubah, kebayang nggak sih kalian? Jadi caranya tuh sebenarnya secara protokol atau di balik layarnya hardware itu bisa atau software-nya bisa ngirim, misalnya selalu ngecek, nih gue kirim paket, coba lu encrypt pakai private key lu, dia kirim paket lagi, gitu kebayang nggak sih kalian? Jadi kayak misalnya orangnya ganti, misalnya dia udah authenticate nih pakai ini, dia udah authenticate pakai ini, ya masuk nih si C. Tapi sebenarnya dia punya punya si sistemnya tuh punya mekanisme session session checking gitu. Nanti dia kirim, oke, gue kirim paket nih ke lu, coba lu encrypt pakai private key lu. Nanti sisi kan harus kirim encrypt pakai ini, terus nanti si pihak ini kan bakalan ngecek kan, ya ngeceknya bisa ngecek bahwa eh hah, kok beda? Gue tadi pakai public key-nya si A gitu ya, pakai public-nya A, sekarang pakai private-nya C, gue buka pakai public-nya A nggak bisa, berarti ini siapa gitu? Bener nggak? Kebayang nggak? Itu sama kayak misalnya kalau misalnya kalau kalau nonton film yang orangnya jadi sama gitu ya. Saya suka suka bercanda sih sama orang rumah. Kayak kita mesti punya password lagi gitu. Kita punya beberapa password sih kata-kata gitu atau apa gitu ya sequence of words gitu atau jokes yang apa. Pokoknya one day kita ketemu misalnya bentuknya sama entah itu cloning atau apa. Tanya yang ini gitu. Itu tuh salah satu session key gitu. Jadi kalian saya punya gitu yang kayak gitu misalnya orang masuk rumah dia bawa kunci, dia masih masukin password lagi gitu atau ada sequence yang memastikan entah attach gitu ya mungkin mungkin session key encrypted atau apa kebayang nggak sih gitu loh pada saat pada saat itu tidak bisa diverifikasi itu udah pasti jadi vulnerability kiamat lah udah gitu. Nah udah gitu kan gini yang jadi kalian kalau misalnya kalian misalnya ya jadi ahli security kalian perhatiin gitu secara prosedur ini tuh udah secure atau kagak gitu cara ngeceknya gimana dia pakai encryption atau enggak. Terus protokolnya gimana? Transaksinya tuh ada proses verifikasi nggak?
Ada authentication nggak? Terus gimana prosesnya? Ada session key nggak gitu? Semakin banyak ada hashingnya, gitu lah. Semakin banyak komponennya, itu semakin baik. Nah, kadang-kala kan si koneksi juga nggak di-encrypt kan? Nggak HTTPS lah, misalnya kalau di browser gitu ya. Tapi kalaupun di-encrypt, ini pun, kalau di-encrypt pun, kalau dia tahu, kalian bayangin nggak sih, misalnya kalian punya kotak ya, walaupun itu dikunci, kita nggak tahu isinya. Kalau si kotak itu bisa duplikat kan sama aja, ya nggak sih? Misalnya kalian masuk TLU harus bawa kotak itu gitu, tapi isinya nggak tahu apa, tapi kalian bisa ngeduplikat entah gimana gitu, di copy lah gitu, terus masuk TLU pakai itu. Kata orang TLU, oh iya bener, padahal jadi di encrypt juga belum tentu secure. Kalau ada MITM, itu dah. MITM tuh paling serem gitu. Jadi kalau misalnya dari A sama B, mereka komunikasi nih, gitu ya. Di sini ada C, udah. Si A kirim ke B, si C ganti sama, tapi C tahu gitu ya, gitu. Terus si B nanti kirim ke C, ke A, sama C diganti sama nggak tahu gitu. Si A nggak pernah nyampe ke B, si B nggak pernah nyampe ke C, si C tahu semua. Mau di encrypt juga gitu. Kalau nggak ada, nggak ingat kan yang kita bikin protokol harus ada session key, di hash lah, di salt lah, segala macam. Terus kalau misalnya ada login yang nggak mudah ditebak kayak admin atau apa, udah dah gitu. Itu bodoh banget gitu. Terus session ID ya, session ID itu kan biasanya kayak kita ya udah lama nggak masuk Iglesias kan dia nge-log out kan. Nah itu penting tuh. Dan session ID-nya tuh harus ganti, totally di reset, bikin baru lagi pada saat login lagi. Karena khawatirnya kalau session ID yang lama itu udah kecuri sama orang lain, terus kita balik lagi login pakai session ID yang sama, orang lain tuh bisa masuk lagi gitu. Kayak gila gitu ya kan. Terus apalagi? Misalnya katakan, wah, bu udah secure banget nih, koneksinya di encrypt, ya. Protokolnya di encrypt, loginnya passwordnya susah, username-nya ribet, session ID di logout kalau udah sekian lama. Terus apa? Tapi password sama username ditaruh di database-nya kagak di password atau, nah kebayang nggak sih? Jadi kalian kan tadi saya cerita, di sini ada front end nih. Front end-nya udah segala-gala apa nih, gitu ya. Nah, terus di sini ada lah si back end gitu. Si backend tuh ada database-nya di sini. Gitu kan? Oke. Ini udah oke lah, udah secure. Terus dia proses ke sini gitu ya. Tapi si database-nya tuh kagak secure. Ini bisa 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 dipakai login gitu. Em, Aksesnya tuh misalnya kalian suka pernah nggak sih ngeset MySQL gitu di server, atau misalnya ngeset, pasti kan bikin passwordnya pengen gampang kan biar nggak lupa, karena suka lupa malas kan ngeset-setnya lagi, jadi admin atau root kosong atau admin kosong gitu, suka nggak? Terus kita kan suka bisa ngasih akses kan, misalnya akses apa, misalnya oh user ini bisa akses tabel ini, user ini bisa akses store prosedur ini, user itu, tapi suka males gitu, ayo udah aja di allow semua gitu. Jadi user ini tuh bisa merubah tabel, nge-delete tabel, nge-delete database, nah bikin store prosedur, bikin uh, apa lagi ya, store prosedur sama apa ya, prepared text statements dan lain sebagainya itu ada loh settingnya di sini. Jadi kalau semua udah ada, tapi database-nya itu kayak kalian misalnya, "Wih gila gue rumah pakai di depan pakai pengaman 10 tentara, tapi dapur kalian di belakang gitu ke hutan tapi nggak dikunci." Ya udah, bolah gitu. Atau nilai session ID itu ada di URL kayak yang kita pernah lihat, ingat nggak? Jadi di URL tuh muncul gitu, lagi ngejalanin script yang mana, lagi ngebuka page yang mana, parameternya juga tahu, terus query-nya juga kebaca. Nah, udah gitu. Itu kayak kalian misalnya ngomong ke orang lain, tolong dong,
pakai kartu kredit gue, tolongin lo yang bayar ya, passwordnya dia omongin seorang dengar semua. Ya udah, di session ID juga diambil aja sama dia, karena ada di web, ada di browsernya. Kayak gila gitu, kebayang nggak? Jadi urusan kita problem tuh authentication, session management itu penting banget gitu. Kalau kucar kacir ya dihack, nanti akibatnya kita lihat, saya tunjukin contohnya gitu ya. Cara deteksinya gimana? Susah. Jadi makanya pada saat deploy harus dengan gini deh, kita dengan nggak nggak usah pakai security aja tuh udah banyak masalah gitu. Saya pakai security aja udah banyak masalah, apalagi enggak gitu. Tambah mumet. Jadi gimana? Enkripsi gitu ya. Passwordnya diperkuat. Pasanglah session ID, kasih salt hash. Terus URL jangan ngecepuin data-data penting komunikasi. Jadi gini, kayak misalnya kita tahu ya cara cara kita nge-request ke suatu server. Kita tahu formatnya, terus kita tahu oh parameter yang gue rubah ini gitu. Ya udahlah, bisa dipakai ngapain aja dong. Ya nggak bisa gitu. Namanya udah. Maksudnya perlu membentuk. Gitu ya. Sekarang udah sampai situ, kalian clear nggak yang SQL apa injection? Sekarang kita ngomongin ini nih. Beda lagi nih, ini cross-site ya, scripting attack. Cross-site scripting attack tuh juga bisa loh kita pakai di sini loh, di VWA tuh kita cross-site ya. Nih, kita kita bisa pakai pakai ini DVA juga gitu. Bedanya apa Bu sama sama injection, SQL injection gitu ya. Kalau SQL injection kan kita inject ke database-nya ya. Jadi kita langsung nembak ke database-nya. Kalau cross-site itu si script yang ada di website-nya yang kita attack. Bisa stored, bisa reflected. Bedanya apa? Oke. Kalau stored, itu berarti kita naruh kodenya tuh di servernya. Dia diam di situ. Dia di save di servernya. Jadi misalnya, ini si attacker tahu. Nah, Bu, attack apanya? Nanti saya contohin ya. Attack itu kan bisa terjadi di mana aja tuh. Bisa di server, bisa di user. Bisa di back end, bisa di front end, bisa di aplikasi, bisa di service, bisa di protokol. Mampus gak? Nah, terus pasti kan si orang jahat ini udah mikir dulu kan. Gue mau ngetek mananya. Kayak kalian kalau combat, pasti kan nih orang lemah lutut kiri nih, hajar sebelah situ gitu kan. Biasanya kalau orang berantem misalnya tanding lah, misalnya main tenis gitu. Itu dia udah tahu misalnya, ah ini backhandnya jelek nih. Ah, gue kasih bola ke sana nih. Pasti riset dulu dong. Nggak mungkin saya, oh gue tanding aja nih main hajar kayak Vicky Prasetyo lawan siapa gitu, Mike Tyson gitu. Nggak baca dulu, saya Mike Tyson tuh kayak gimana, wah hajar gitu kan. Nggak, pasti riset dulu. Nah dia juga ngecek nih, oh website, gue mau ngetek websitenya nih. Gue bisa script injection nih, kata dia. Websitenya pakai JavaScript, atau pakai PHP, atau pakai apapun gitu ya. Oke. Udah, dia inject websitenya pakai malicious script yang dipakai sama website ini untuk apa? Untuk nyuri visitor session cookies. Jadi si script yang udah ada itu dia 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 somehow bisa naruh scriptnya dia di dalam website. Jadi kalau ada orang orang bener gitu ya, orang beneran mau login, terus dia komunikasi sama server, session key-nya dikirimlah ke sini. Nah, itu tuh namanya cross-site scripting attack gitu, di mana yang stored gitu ya. Jadi kebayang nggak kalau jadi dia setiap ada, kebayang nggak kalau kalian ini terjadi sama BCA misalnya, BNI lah atau BCA lah atau Bank Mandiri. Servernya dipasangin script. Kalau ada yang login ke Bank Mandiri, session key-nya dikirim ke orang ini. Artinya si orang ini kan bisa masuk juga kan? Lah, bisa transaksi dong. Kalau servernya bodoh gitu bisa aja, dia kan nerima nih, ini lagi login nih. Terus dia pakai session key kan. Tiba-tiba si ini juga masuk gitu misalnya ya. Mestinya si servernya ngecek kok ada dua sama, kok ada transaksi yang sama gitu, harusnya ada mekanisme itu ya.
Tapi andaikan enggak, terus dia bisa ngapain aja dong? Bisa masuk sebagai visitor ini dan dia bisa ngambilin data-data kan. Implementasinya bisa seseram apapun lah itu ya. Tapi itu prinsipnya gitu. Kalian clear kan? Kalau nanti kalau keluar di UTS harus ngerti ya. Paling enggak ilustrasinya kalian kebayang, kok ke bawang sih? Bawang goreng. Ayam bawang. Indomie. Udah nggak puasa dong ya. Harus lebih pinter ya, kan udah makan harusnya. Dah, sampai situ clear ya, nggak ada pertanyaan. Nah, sekarang kita lihat. Kalau tadi kan disimpan kan skripnya di server sehingga ya udah kalau nggak dibersihin ya udah jalan aja terus dia kayak gitu. Nah, ada yang namanya reflected. Nah, reflected itu saya tuh mau jelasin apa ya ke kalian? Ada yang saya mau jelasin nanti ingetin ya. Oh, oke. After this gitu. After this deh ya. Jadi saya ceritain kasus-kasusnya. Jadi dulu beresin. Reflected itu adalah misalnya nih ya, kalian dapat kan sekarang tuh website itu bisa dipalsuin ya, misalnya atau di doji URL lah, any URL lah misalnya kilkbca.com misalnya gitu. Udah kan, nanti kan dia browsing kan pakai browser kan. Oke. Nah, di URL ini itu tuh nanti terselip lah gitu ya. Perintah gitu untuk ngirim ke server itu berisi parameter atau data yang nggak benar gitu. Kebayang? Ya, jadi gini. Ini orang jahat, dia ngasih udah di URL, terus kita nih akulah orang ini, dia ngebrowse ke alamat itu, tapi udah diselipin tuh, namanya reflected. Diisiin sesuatu yang request tapi sebenarnya itu malicious gitu. Entah itu ngejalanin script, entah itu meminta data yang nggak boleh, dia kirimlah ke server, ke app tertentu. Si app-nya nggak ngecek bahwa itu datanya atau parameternya aja itu harusnya nggak boleh gitu. Ya udah, terus dia direspons, ya udah dia kirim sesuatu, ya sesuatu terjadi gitu. Masih belum clear? Nih contohin ya. Contohnya gini. Nah, tadi saya udah nyuruh. Sabar ya, banyak banget tadi yang dikerjain pusing. Nah ini, tadi udah nyuruh ChatGPT. Nih, ya kalau yang tadi kan cross-site scripting attack itu kan udah tahu kan. Secure vulnerability yang ada di web application cenah, ya kan, dengan menginjek malicious script ke server atau konten yang dikirimkan ke user. Jadi semua user tuh nanti kena gitu. Ya. Oke. Gimana implementasinya? Biasanya tuh dia bisa ditaruh permanen di mana sih? Di server tuh di mana sih, Bu? Di folder. Iya bisa di database, bisa di forum post atau di komen gitu. Ya sebenarnya kan kalau komen sama database juga ada, komen sama post kan ada di database juga sebenarnya. Nah, jadi bayangin attackernya itu lewat web app itu ngomen gitu. Bikin komen di website itu tapi isinya script. Bayang nggak? Kan nanti scriptnya jadi dijalanin sama servernya, sama browsernya. Jadi kita punya komen, komennya di save kan sama server. Di save-nya di mana? Di database kan. Nah, terus ini yang komen yang jahat ya. Bukan komen ngata-ngatain, ini komennya dia pakai script gitu ya. Nah, si victim kan nanti ngakses web app juga. Nanti kan dia nge-load komennya kan. Misalkan kayak misalnya kalian ngebuka, misalnya pakai browser ngebuka Instagram atau apalah blog siapa, ada comment sectionnya. Ya udah skripnya kan dijalanin sama browsernya dia. Lah, kalau skripnya isinya misalnya nyuri nyuri cookies, kan atau nyuri session key mau apa? Jadi semua orang, semua korban yang gitu ya,
ngeload web app itu kena semua. Makanya saya bilang, ya bukan saya bilang, emang kenyataannya web app itu bencana security yang sangat besar gitu kalau nggak ditangani dengan baik. Jadi kalian nggak usah ngebayangin kayak dan pisan gitu taruh di server, kagak, taruh aja di komen gitu. Nah, yang bodoh siapa? Yang bodoh yang bikin web app-nya tuh. Lu mestinya kalau ada orang ngomen misalnya atau orang login apapun yang akan di-save atau akan diproses atau akan di-execute, lu cek dulu itu ada skripnya nggak. Kalau ada skrip siapa yang nyuruh, itu boleh nggak ada skrip di situ. Ngerti nggak? Kebayang nggak sih? Clear nggak ya? Itu yang stored ya, permanently stored di server. Contoh misalnya kayak gini, yang tadi saya bilang, kalian punya website nih, ya udah kamu komen, kalian komen, bagus, postnya kasih lah ini. Gitu. Tapi ini untungnya cuman JavaScript untuk nampilin alert kan. Gimana kalau JavaScript-nya ngakses history misalnya gitu. Atau apalah bikin nginjek lagi sesuatu ke orang itu lewat browser install. Nggak ngerti gue. Pokoknya bisa aja itu. Dah. Udah dong sama website di-save kan ke database ini. Pada saat last user lain ngupload website itu, kan ada divisi komen yang dijalanin sama browser dia. Ya dia nanti akan ada pop-up you are hacked gitu. Kalau kalau nggak percaya cobain aja. Tapi di website sendiri ya, maksudnya di browser sendiri gitu. Saya kalian punya website gitu, terus ada tinggal kalian bikin komen, isinya ada script ini gitu. Dan nanti kan diterjemahin sama browsernya jadi kayak gini kan. Tergantung ya, nih div ini kan yang bikin pas dia ngedisplay section komennya kan. Nanti browser kalian ngebaca ya, kalian nanti pop-up-nya bakal muncul gitu. Ini munculnya di browser kita yang di attack. Tapi karena kita ngejalanin script yang ada di website itu. Sampai sini oke ya. Dah, kalau itu udah clear. Sekarang kita lihat, hujan loh. Alhamdulillah berdoa. Semoga nggak jadi krisis. Semoga dolar turun lagi, saham naik lagi, Amin. lancar. Oh ya, saya juga mau ngasih tahu kalian nih tentang ini beneran penting ya. Habis ini ingetin. Semoga cari kerja gampang, ekonomi lancar, Amin. Indonesia makmur, sehat, nggak nggak cemas, nggak usah Amin ya Allah. kabur aja dulu. Semoga Amerika terserah lah ya dia mau gimana, tapi semoga negara kita bisa swasembada pangan dan segala-galanya lah aman. Itu deh, karena lagi hujan. Ini ada berapa orang? Katanya kalau diaminin 40 orang, pasti banyak yang Kurang doa. 5 Bu. Kurang 5 orang lagi. Kurang 5 Bu. 35 Aduh. orang. Aminin, tolong, please nih darurat gitu ya. Oh ya, sambil ngomongin itu ya, saya ngomong nih seriusan beneran ya. Gini, abis ini saya mau cerita teknikal lagi, tapi ada yang kalian mesti perhatiin yaitu kita tuh krisis. Sebenarnya gini ya, ini bukan nakutin. Kalau misalnya nggak jadi krisis nggak apa-apa, biarin aja gitu. Tapi kalau misalnya beneran kejadian, kalian udah siap. Nah, ini saya nanti mau ngomongin blockchain sebenarnya. Tapi kalau kalian perhatiin ya, kan indeks dolar tuh sekarang udah berapa? Udah mau 17 ya? Coba cek deh. USD UEDR hari ini berapa? Nih, liatin. Nih, udah mau 17, ini terendah loh. Terendah sepanjang tahun dari tahun waktu itu tuh pernah ya saya tahun 2000 tahun 98 tuh 98 ya kalau nggak salah ya resesi itu sampai bapak ibu saya punya dolar nilainya naik terus kita jadi bisa haji, kebayang nggak loh. Jadi orang yang punya dolar tuh jadi banyak duit gitu. Nah ini tuh sekarang gini lagi. Nah kalau kalian perhatiin indeks indeks saham gabungan ya misalnya itu kan dia sebenarnya turun juga nih. Liatin tuh sempat anjlok kayak gini nih. Kok 1 bulan nggak ada ya, 5 hari lah gitu ya. Terus saham juga turun gitu. Jadi saya mau ngingetin ke kalian gini, trik kalian ya sekarang,
survival aja, anggap kita tuh lagi survival karena kita nggak tahu nih ekonomi bakal gimana. Nah, saya mau kasih tips security kan, ini security kehidupan ya, cuy. Maksudnya kalau kita kagak bisa makan, nggak bisa hidup kan, itu udah nggak secure lagi kan, berarti perlu. Nah, jadi kalian harus ngamanin diri dulu sekarang. Kalau misalnya punya uang saku dari orang tua atau apa, kalian tabung. Keluar expense tuh nggak usah yang perlu, tapi kalian harus bikin gimana caranya keluar apa spending sama saving harus banyakan yang di save gitu ya. Udah, itu dulu kan kalian lagi kuliah. Jadi berhemat, kasih margin buat saving. Sebisa mungkin jangan amit-amit jangan sampai ngutang, tapi jangan minus gitu. Bisa nabung, bisa nabung. Satu itu ya. Kedua, kalian mulai cari kerjaan ya. Carinya yang dolar. Jangan cari rupiah ya, rupiah lesu. Jadi orang-orang semua juga sekarang lagi cari duit susah. Jadi caranya cari dolar gimana, Bu? Kalian cari kerjaan yang kliennya orang orang luar. Kan Amerika kan sekarang kalau kita impor ke dia, ekspor ke dia, sorry ya. Kalau kita ekspor ke dia kan dikenain 32% kan. Ini ngomongin sedikit ya security yang agak beda ya. Tapi ini urgent sih. Jadi Amerika tuh ke negara-negara kita sama beberapa negara lain tuh dia bilang resiprok. Jadi ke negara lain tuh nggak setinggi ke kita, tapi ke kita tuh tinggi karena kita majakin dia juga tinggi barang-barang dia. Jadi si Amerika tuh tahu ya, dia itu memegang 25% transaksi lah gitu ya. Perekonomian di dunia loh, seperempatnya loh. Kebayang kalau dari sekian 7 miliar tuh sisanya orang Amerika. Jadi dia sekarang mau bikin, anggap Amerika itu, Donald Trump tuh pinginnya begini, Amerika ekonominya akan membaik dengan bikin pabrik di Amerika. Dia mau ngekat Cina nih gitu. Jadi dia pajak-pajak yang impor ke Amerika tuh dimahalin, jadi harga mahal. Jadi orang Amerika tuh biar produksi sendiri, terus terus dia ya ekonominya muter di dalam gitu. Nah, kenapa kalau kita impor ke Amerika gitu ya, itu digedein? Itu karena si Amerika juga triknya adalah dia nggak mau beli barang lebih banyak daripada orang beli ke dia. Kan ngeselin ya, maksudnya kayak kalian misalnya dagang nih, terus saya jualan ke kalian gitu ya, saya jualan gehu gitu, terus kalian misalnya jualan es teh gitu, saya nggak mau beli es teh kalian lebih mahal daripada kalian beli gehu ke saya gitu, nggak mau, gue nggak mau rugi gitu si Amerika. Nah, gara-gara si Amerika nerapin gini kan, ekonomi jadi anjlok nih, ya kan, harga tukar jadi melemah karena kan sentimen pasar turun. Nah gitu kan, uang tuh kan dari trust, sebenarnya dari trust orang-orangnya gitu ya. Nah berarti kalau misalnya kita sekarang Indonesia nih, berarti apapun yang bisnis yang terkait ekspor ke Amerika tuh bakalan seret karena jadi mahal, orang nggak mau beli, berarti pabrik bakalan ngerem produksi, berarti bakal lay off banyak orang pegawai. Berarti kita pakai cara itu udah nggak bisa. Kita nggak bisa ekspor lagi ke Amerika, eksporlah ke negara lain. Sama, kita curi dolarnya, tapi dengan cara lain. Gimana, Bu? Ya udah, kalian kita nih sekarangnya saya juga loh. Kita cari ke website-website yang bayarnya dolar. Jangan pakai rupiah, itu lemah banget. Tapi kalau misalnya itu kan ini paling nggak persiapan ya. Itu kan kalian bisa jual misalnya kayak aset digital tuh, kalian suka baca kan di TikTok. Itu cobain deh. Kalau saya belum berhasil, jadi kayak jualan misalnya apa kayak wedding planner, kayak desain stiker, kayak whatever tuh kalian jual tuh di mana, di Etsy atau di mana. Itu kan gajinya dolar tuh. Nah, jadi kalian tuh ngambilin duit dolar tuh dari klien luar negeri. Jadi kita punya tabungan dolar yang paling nggak kursnya nggak nggak mau tenggelam gitu kalau rupiah agak suram. Jadi itu ya, kalian tugasnya cari pekerjaan-pekerjaan yang gajinya dolar. Caranya bisa misalnya dari AdSense YouTube gimana? Bisa. Bikin konten bisa, oke. Bikin konten digital, cari kerjaan di Upwork, freelancer, atau Fiverr, gajinya minta dolar. Pokoknya cari klien di luar negeri. Nggak pakai, jadi jangan pakai komoditi barang dulu, pakai digital aja semuanya. Jadi kayak jasa, desain, yang gitu-gitu ya. Misalnya, oh Bu, saya mau bikin jasa, misalnya ngedebak kode gitu, atau bikinin website, terserah kalian apapun, atau misalnya analisis security, anything. Tapi kita nyariin duit mereka tuh pakai dolar. Satu, udah berapa tadi? Satu, dua, tiga. Kalian kalau udah punya duit tabungan yang cukup banyak, sebagian disisihin Bitcoin atau emas ya, atau saham deh kalau misalnya kalian mau nyimpan saham.
Udah banyak aplikasinya gitu. Jadi spread 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 tabungan kalian gitu sebisa mungkin ya. Kalian masih kuliah sih sebenarnya masih kecil-kecil, kalau udah lulus udah kerja sebenarnya kalian sekarang mah nabung aja dulu lah sama cari kerja dulu aja. Tapi nanti ingetin kalau mau taruh investasi Bitcoin, emas, sama saham. Reksadana juga boleh. Itu mah nanti pelan-pelan. Tapi itu adalah kita survival dulu bro. Kayak gitu. Itu ya. Udah. Ini kan tadi udah berdoa semoga nggak jadi krisis. Cuman kalau ini berkelanjutan, nah itu cari kerja tambah susah. Tapi kita harus cari work around-nya gitu. Misalnya, ya udah kalau jual barang jadi susah, ya gue bikin barang digital. Kalau misalnya gue dibatasi market gue ke lu, ya gue cari jalan lain. Gue pakai platform lain gitu buat cari duit lagi gitu. Itu ya. Dah, itu dulu. Nanti saya jelasin lagi. Nah, sampai situ ya. Ini kan, nah, attack yang XSF ini, nah ini gawat juga sudah mengerikan. Bentar. Hmm. Nah, kalau yang reflected XSS itu beda nih gitu. Nanti kan kita dikirim link nih. Nanti kan si victim ini dari web app, dia bakalan ngeklik script yang di URL ini kan. Sebenarnya sama gitu ya. Eh, kurang lebih gitu ya. Jadi ada ada sesuatu link, tapi di dalamnya ada scriptnya gitu. Nah, nanti kalau reflection itu ya udah si web app-nya nanti kan akan memberikan respon. Nah, respon itulah yang akan menjadi attack terhadap browser victim. Bedanya apa, Bu? Contoh. Kalau tadi kan beda ya, ini kan disimpan di komen kan. Dia bentuknya kan tersimpan selalu di sana gitu. Kalau ini tuh berbentuk suatu respon dari request ke suatu server. Jadi, contohnya gimana? Si attackernya kirim ini ya ke kita. Kita bilang, ini lu cari deh, ini ada infonya di sini. Padahal itu query untuk nyari. Query-nya tuh nyari ini gitu. Harusnya kan ini isinya misalnya example search, apa misalnya inflation atau Donald Trump economy or something gitu ya misalnya. Tapi ini kita isinya pakai script. Udah gitu web app-nya bego juga, dia nggak melakukan sanitasi gitu. Sehingga dia bukannya nyari itu malah ngeran gitu. Jadi ya udah si web app-nya tuh bukan, jadi dia menjalankan itu malah jadi ngejalanin script, kebayang nggak sih? Jadi bukan nge-search tapi malah ngejalanin script. Jadi nanti orang yang ngeklik itu bakalan dapat si script itu execute. Nah itu namanya adalah ingat ya, reflected cross-site attack gitu. Itu kan kebayang banget kan? Artinya apa? Scriptnya bisa macam-macam kan? Ya bisa apapun gitu, bisa manggil script lain, bisa misalnya ya udah nginstall script lain, misalnya jadi install keylogger, nggak ngerti gitu. Dan itu bisa kita desain supaya mau akses sampai mana gitu. Mau di browser aja kan, kadang-kadang kan kalian suka ngerasain kan, saya kalau pakai browser dia nggak mau misalnya ngeran script tertentu kan, pop up itu dia nggak mau kan, ya itu pop up tuh bahaya tuh. Jadi kalau saya kalian pakai browser yang pop up-nya diactivate, ini nggak akan muncul sih sebenarnya, si alert ini nggak akan muncul. Jadi JavaScript, applet itu tuh pop up script yang dia di running sama browser, tapi bisa bahaya banget gitu. Jadi makanya biasanya browsernya sekarang dikasih security, terus belum lagi ada antivirus. Nah, kalau misalnya browsernya kagak ada security-nya, OS-nya juga udah lama, terus dia bisa akses lower level lagi, misalnya ke level user application yang low level ke OS, nanti dia bisa ngakses ke storage, bisa ngakses ke input output, wah tambah kacau tuh. Oke, oke. Nah, berarti kan harus kita selalu cek validasi input gitu ya. Terus hubungannya sama script yang mungkin dijalankan. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang masih ada seperempat jam. Saya mau ngejelasin nih. Kalian pernah lihat nggak ya, eh,
Kalian tahu kan NFT ya? NFT itu apa? NFT itu mana sih OpenSea? Tunggu ya sabar. Nah ini, nih kayak OpenSea ini apa sih? Ini kan marketplace, tapi buat apa? NFT. NFT itu apa sih Bu? NFT itu adalah aset yang dijalankan atau diperjualbelikan di atas blockchain. Jadi transaksinya lewat blockchain. Kalau menurut kalian blockchain secure nggak? Harusnya secure kan. Semua orang bilang blockchain itu secure. Ini juga harusnya, ya ini sebenarnya kayak marketplace aja, kayak Shopee, kayak Tokopedia, tapi yang dijualnya tuh barang-barang yang adanya di blockchain. Kebayang nggak sih? Nah, kalau kalian ingat, saya lupa banget ya kasusnya. Jadi dulu tuh 2020 tuh banyak banyak website NFT. Kalian tahu nggak sih NFT yang dijual itu loh, yang siapa sih NFT yang siapa Yang ya, monyet, lupa. Bu. Yang monyet NFT-nya. Bukan yang monyet, yang satu lagi yang buka siapa? Aduh, Oh, yang orang Indonesia ya, Bu? siapa sih? G depannya NFT of Indonesian guy. Nih ya, Gozali, Bu. oh Gozali bener. Nih, bener Gozali. Tadi siapa yang komen? Nama kamu panjang Muhammad. Siapa tuh? Nah, si Gozali ini kan dia bikin ini selfie. Sama dia dijadiin NFT kan. NFT-nya sebenarnya kan bisa dijual gitu. Jadi NFT itu sebenarnya kayak jatuhnya tuh kayak art atau collection gitu ya, yang bisa dimiliki gitu. Jadi bukan kayak kita punya gambar JPEG, tapi kalau NFT itu bisa kita kasih, kalau di blockchain tuh bisa kita kasih kode spesifik di mana misalnya oke, gue punya gambar Gozali yang tanggal sekian gitu, harganya sekian gitu ya. Diperjualbelikannya juga di blockchain gitu. Jadi sebenarnya kalau kalau kata saya ini tuh rada nggak relevan, tapi lebih relevan kayak misalnya kalian main game gitu. Misalnya kalian suka main game apa gitu ya, misalnya Pokemon. Nah, terus em, kalian ngoleksi NFT-nya Pokemon dan itu tuh nanti tercatat gitu. Misalnya, oh, gue punya Pokemon yang ini rare gitu, yang punya cuma beberapa orang gitu. Tuh bisa dibatasin gitu. Akses yang ngerti ya, kebayang ya. Nah, NFT tuh kayak gitu. Jadi dia aset dan bisa diperjualbelikan. Nah, yang saya mau jelasin tuh gini. Em, saya gimana yang ngejelasinnya? Ntar. Oke. Sekarang gini, kalian tahu kan? Sekarang ngomongin security ya. Kalian tahu blockchain kan? Oke. Blockchain itu secure nggak sih menurut kalian? Harusnya secure, Bu. Dengar-dengar secure. Ini blockchain ya, ada di bawah sini. Blockchain itu adalah intinya suatu arsitektur ya, di mana kita akan punya node yang saling terkoneksi satu sama lain, dan setiap transaksi antar node ini tuh diketahui sama node yang lain gitu. Dia nggak harus semuanya terkoneksi, tapi apapun yang terjadi di node ini, semua node tahu. Kayak misalnya ibu-ibu arisan, misalnya ibu-ibu arisan tahu nih, bulan ini yang menang si ibu ini gitu kan, nggak mungkin dong. Misalnya, enggak kok yang menang gue, duitnya harus ke gue misalnya gitu, atau gimana gitu ya. Kalau misalnya kita mau gitu ya harus kita hack ibu itu lima-limanya gitu. Misalnya, Bu, bulan depan jangan si ibu itu yang menang gue aja gitu. Kayak saya kalian mau ngebohongin teman kalian sekelas tuh harus setuju dulu gitu ya, ngebohongin dia, ngeprank dia gitu. Nah, blockchain itu secure karena setiap node-nya itu mencatat setiap transaksi. Ingat ya, dah. Nah, terus si blockchain itu kan kenapa disebut blockchain? Itu karena setiap transaksi, ini kan transaksi, itu tuh dibuat suatu urutan chain kayak gini, di mana setiap transaksi berisi transaksi sebelumnya dan di-encrypt. Jadi selalu di transaksi berikutnya itu ada transaksi sebelumnya dan di-encrypt. Kebayang nggak loh? Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya udah banyak transaksi nih, saya udah banyak transaksi nih. Terus kalian mau ngehack, saya mau ganti ya transaksi yang waktu itu mau gue ganti ya.
Saya kalian mau ngehack yang misalnya nih udah jauh gitu ya, mau ngehack yang ini mau kalian ganti gitu. Ya harus mundur sampai ujung karena dia membawa yang lain ini, ada yang ini juga ke bawah, semua dihack, harus dibongkar. Makanya dia jadi sangat secure karena almost impossible, ya impossible lah mau gimana. Lu kalau mau curang ketahuan orang banyak, kalau mau modifikasi ini ya harus lo hack semua, masa gitu. Jadi anggaplah ya sistem blockchain ini sangat secure. Oke. Sekarang kita ngomongin aplikasinya. Aplikasi blockchain itu salah satunya apa? Bitcoin kan. Jadi kalau kalian ditanya Bitcoin itu apa sebenarnya? Dia sebenarnya salah satu implementasi dari blockchain. Jadi dia tuh perekonomian apa gimana ya? Sistem pembayaran. Tapi nggak ada orang ketiga, bayang nggak sih? Kalau kita sekarang kan misalnya fiat ya, fiat itu kan uang biasa gitu. Itu kan ada bank kan, ada bank yang bikin uangnya, ada pihak ketiga lah gitu, ada pemerintah dan lain sebagainya. BTC itu nggak ada, dia running di atas blockchain. Sama ini contoh misalnya NFT gitu ya, yang tadi saya bilang ya. Ini saya cerita dulu tentang si layer-layernya, oke? Nah, BTC itu adalah implementasi dari blockchain. Beda ya, kalian ngomongin misalnya BTC sebagai mata uang sama sebagai teknologi, itu beda. Nah, kenapa BTC itu ada Bitcoin lah ya, ini Bitcoin sebenarnya Bitcoin lah ya, bukan BTC lah, Bitcoin lah ya. Kenapa ada Bitcoin, ada Bitcoin itu kenapa ada BTC, ada ETH, ada Solana gitu ya. Kenapa mata uang ada beda-beda? Itu karena kalau di Bitcoin itu mereka pakai teknologi dan um, framework blockchain yang berbeda gitu. Kebayang nggak sih kalian? Si ETH tuh kalau nggak salah running di atas blockchain yang udah ada ini, dia running di atasnya. Terus ada juga yang jadi gini, setiap mata uang itu kan berdasarkan trust ya. Nah, mata uang yang misalnya dia cara peredarannya tuh beda gitu. Jadi ada yang saya transaksinya lama, gasnya gitu ya. Transaksinya lama. Terus gas, ada yang namanya gas tuh apa ya, ongkos atau bensinnya gitu ya. Ada yang gasnya mahal. Terus ada yang ini itulah gitu. Jadi orang tuh kadang-kadang milih ya, ini teknologinya beda-beda nih implementasinya Solana, ETH, sama BTC. Tapi paling secure tuh udah paling aman tuh stabil tuh BTC gitu. Sampai situ lah kira-kira ya, kebayang ya. Jadi di atas blockchain itu ada dunia uang peruang-uangan yang menjadi salah satu komoditi. Nah, saya ngomong balik lagi ke yang tadi krisis gitu. Kenapa orang bilang lu simpen deh duit lo di Bitcoin gitu. Bitcoin tuh nggak bisa. Kalau kalian suka nonton Ferry Irwandi yang di YouTube ya, nggak bisa dimatiin tuh Bitcoin karena memang ada transaksinya gitu. Orang memang pakai aja gitu transaksi Bitcoin gitu ya. Dan memang Bitcoin tuh dibilang akan kayak emas gitu, jadi akan stabil walaupun nggak ada bentuknya. Jadi kalau mau saving tuh, saya juga bukan promosiin Bitcoin, tapi orang-orang bilangnya gitu, lu kalau mau aman, lu save tuh di Bitcoin sama emas. Jadi nggak ada salahnya kalian misalnya saving juga gitu, nabung sedikit aja gitu. Kan Bitcoin tuh udah bisa pakai, kalian sekarang bisa pakai beli di Reku aja gitu, bisa beli di Reku atau beli di Binance gitu. Ada banyak gitu, tapi simpen-simpenan aja gitu. Memang sih kalau nyimpennya sedikit nggak kerasa, cuma paling nggak duit kita nggak kena depresiasi gitu. Ya itu salah satu tips aja lah, sedikit banyak lah di TikTok lah. Dah itu ya ngomongin keuangan sama blockchain. Oke, sekarang NFT nih. Sebenarnya kan kalau secara teknologi blockchainnya aman dong. Nah, si blockchain ini sebenarnya dia punya yang namanya smart contract. Smart contract itu di blockchain apa? Kalian pernah dengar nggak? Pernah deh kayaknya. Smart contract itu jadi gini. Kan tadi saya bilang ya, kalau misalnya kita pakai payment pakai Bitcoin, itu kan nggak ada pihak ketiga kan. Semuanya peer gitu, semuanya nodes. Nggak ada bank, nggak ada pemerintah, nggak ada yang bisa berpihak gitu. Ya udah rata aja kayak kamu, bukan kamu, tapi um, node-nya tuh sama sama rata kedudukan dan apa ya opportunity-nya lah gitu kira-kira atau haknya lah. Nah di smart contract itu tuh bisa ditaruh apa yang mau jadi aturan di Bitcoin blockchain itu. Jadi kita tuh bisa bikin sendiri, saya kayak kita bisa nggak bikin value
blockchain? Bisa. Kalau blockchain yang udah ada sekarang tuh ya yang udah di develop dari dulu. Tapi kita bisa bikin juga yang lokal blockchain. Nah, si smart contract itu kalau yang sekarang dipakai di blockchain tuh isinya misalnya transaksi gitu ya. Ini orang transaksi, kalau transaksi ke dia berarti dia ditambah uangnya, yang ini berkurang uangnya. Terus misalnya kalau nggak bayar gas yang nggak cukup, dia nggak bisa transfer. Kayak gitu loh, smart contract tuh kayak script yang pasti diotomatisasi berjalan. Nah, kalau kita misalnya mau bikin lagi blockchain sendiri buat implementasi lain, misalnya kayak buat petani kopi gitu, itu atau buat investor, itu enak gitu makanya karena ada si smart contract. Jadi dia kita kita bikin gitu ya. Jadi nanti misalnya beli kopi nih, kopinya tuh bisa dikasih kayak tadi NFT gitu, dikasih ID, sehingga kalau dia laku, duitnya langsung ke petani yang bikin gitu. Kan kalau sekarang kan petani tuh ada tengkulaknya dulu lah, lewat mana, nanti balik lagi duitnya ke petani, dibelinya murah gitu. Nah sekarang tuh bisa langsung dari pembeli bayar ke petani gitu. Kebayang nggak sih kalian? Jadi saya kalian beli kopi nih, misalnya ke mana ya, kopi lokal lah, misalnya kopi seru, jangan kopi mana lah, kopi kopi kita gitu yang lokal. Terus kita milih pengen Aceh Gayo yang mana, yang ini. Box yang mana, yang ini berarti ya diambil. Terus nanti diadiin transaksi, ini kode berapa gram gitu. Nanti duitnya itu langsung masuk ke rekening Bitcoinnya bapak petani yang punya, bisa gitu. Bahkan misalnya kalian invest nih, misalnya invest, gue mau invest ke temen gue invest jaket sama topi gitu. Nah, setiap jaket sama topi yang kita invest itu laku, duitnya langsung ke kita gitu. Segitunya smart contract tuh makanya blockchain ini tuh sangat, tapi implementasinya susah. Bisa buat pemilu juga kan, cuman implementasinya susah, yang ngerti sedikit, secure banget gitu ya. Tapi jangan salah, bisa dihack juga. Jadi kalau orangnya pinter, dia bisa ngehack smart contractnya gitu. Jadi sama dia dikasih, setiap kali ada transaksi, dia ngirim juga ke ETH gue gitu misalnya, atau ke BTC gue gitu, bisa aja gitu kalau dia bisa masuk ke level itu misalnya. Tapi ya bisa lah gitu ya, attack-nya bisa dari situ. Terus kalau kalian belajar ya, nanti kalian coba cari ya, ada vulnerability 51%-nya blockchain gitu. Jadi blockchain itu bisa dihack kalau mayoritasnya itu dikuasai satu orang. Kebayang nggak sih kalian? Jadi kayak misalnya 51 node itu yang punya satu orang gitu. Nah, itu dia bisa ngeveto yang lain. Which is susah dong. Kayak misalnya di blockchain, misalnya ya, semua orang terkoneksi di blockchain. Semua orang di dunia ini yang terkoneksi di blockchain, kalau dia mau ngehack atau menguasai votingnya blockchain, harus punya setengah lebih dari duit yang ada di blockchain. Emang ada gitu one single person yang duitnya segede setengah dari aset Bitcoin yang ada? Kayaknya susah gitu. Tapi kalau ada, ini bisa jadi vulnerability. Itu ya, itu satu aspek lagi ketidakamanan. Jadi semua tuh teknologi pasti ada vulnerability-nya, cuman kalau blockchain itu sebenarnya strong banget. Nah, sekarang oke, blockchain secure ya. Anggap kontrak aman, nggak ada attack ini juga. Oke. Sekarang kita mau deploy NFT. Nah, kenapa kenapa banyak kasus ya? Kenapa banyak kasus web app? Ini saya cuma nyontohin NFT aja ya. OpenSea katanya di attack, DAO di attack, Rarebird sebenarnya itu gara-gara apa? Karena dia pakai web application. Jadi kalian kalau hari ini tuh kan kita fokusnya web application ya. Jadi saya tuh mau jelasin ke kalian gitu. Apapun komoditinya, apapun teknologinya, bagaimanapun back end-nya, kalau kita udah implement pakai web application, it's going to be really really hard gitu. Karena dia vulnerable banget gitu. Kalian tahu sendiri kan, attack-nya bisa dari mana-mana aja kan. Nah, berarti security officer-nya pasti jago banget gitu. Harus ngerti. Tapi prinsipnya ya gitu. Kita harus jaga input transaksi atau komen tuh bisa datang dari mana gitu. Jadi waktu itu ya, kalau yang saya lupa website-nya di mana. Gara-gara si NFT itu dihack pakai web app, si orang ini bisa ngambilin aset-aset orang loh. Jadi orang-orang yang
dicuri dari wallet-walletnya. Jadi isi walletnya dicuri, aset-asetnya juga dicuri. Jadi kayak dia bisa ngebobol bank gitu. Nah, diambilin tuh duit-duit barang-barangnya juga, aset itu kacau lah. Gara-gara apa? Web application gitu. Jadi poinnya eh, sebenarnya perlu saya nggak bisa dengar hujan. Coba diketik kalau saya nggak dengar diketik pakai komen. Kalau ada pertanyaan boleh gitu ya. Nah, sebenarnya saya mau ngasih kasus lagi. Nih ya, si OpenSea itu kan dihack. Duitnya banyak kan, 1,7 miliar dolar ya, gitu. Tapi sebenarnya caranya tuh gimana? Dia itu menggunakan, memaksa gitu ya si korbannya tuh supaya si usernya tuh melakukan transaksi yang nggak seharusnya gitu. Jadi dia gimana caranya bisa login gitu ya, terus dia bisa akses NFT-nya. Nah, si OpenSea bilang bahwa ini bukan salah gue gitu. Emang benar sih gitu, karena kalian bisa bayangin nggak kayak misalnya, oh, sebenarnya ini juga bukan masalah websitenya juga, si OpenSea itu secure. Tapi problemnya si attackernya itu bisa membuat si user ini em, mengakses atau memberikan info supaya dia bisa masuk ke OpenSea. Contoh yang BCA yang saya cerita itu, BCA-nya secure, BCA-nya nggak dihack, tapi orang phishing jadi BCA gitu. Benar nggak? Berarti salah siapa? Ya BCA perlu sih ngasih tahu ke nasabahnya bahwa BCA tuh nggak pernah gini-gini, boleh. Nasabah juga jangan bodoh gitu lah. Tapi attackernya jago gitu. Jadi dia bukan ngetek BCA-nya, tapi dia pura-pura jadi BCA. Itu sama kayak misalnya kalian, misalnya orang pura-pura jadi bapak kita gitu kan, pasti, bapak kasih akses masuk yuk makan minum apa, padahal bukan salah bapaknya, bukan orang gua di rumah katanya. Salah kita ya nggak juga gitu ya, tapi harus ada mekanisme di mana verifikasi gitu. Tuh, jadi itu ceritanya. Oke, dah. Ini nanti PR terkait ini. Nah, terus ada satu lagi attack yang nanti kalian, saya kasih PR aja deh ya. Jadi ada attack juga yang kayak gini gitu. Nanti kalian baca aja. Saya jadiin PR sih, tapi ini prinsipnya gini. Ada satu tools untuk ngelog gitu ya. Ngelog itu nyimpen catatan lah. Kan orang berpikir kayak gue otomatis logging gitu, kayak ngecek berapa user user yang login ke server gue, terus dia pakai service apa aja gitu. Kebayang nggak sih kalian kayak eh, sistem buat login log out pegawai gitu, dimana ya gue pengen punya sistem pegawai yang dia kalau masuk dicatat, kalau dia keluar dicatat gitu kan. Kita nggak ngebayangin ada vulnerability-nya kan. Bayangin kalau misalnya kalian login sama clock out itu pakai step, pakai kartu gitu ya. Terus ada orang yang bisa nge-bypass itu. Jadi dia bisa, kan kalau kita ngecetak pakai kartu kan ada data kita dari kartu kebaca kan. Nah, dia bisa pura-pura jadi kartu, tapi dia masukin inject suatu script ke dalam si perintahnya itu, selain masukin data kartu kita, dia masukin sesuatu injection untuk di run sama si servernya. Nah, itu tuh mirip sama ini, sama Log4j ini. Jadi dia bisa uh, ngakalin server server lain untuk ngejalanin script yang dia punya, kebayang nggak? Tapi dari mekanisme login gitu. Jadi orang tuh make servisnya dia ya. Ini kalau kalian lihat ya, yang kena attack dari Log4j itu banyak banget orang. Ntar dulu, kabar. Habis ini absen. Mana ya? Banyak banget AI yang dikerjain. Ah, sabar.
Nah ini nih. Jadi yang kena tuh semua orang yang pakai server Minecraft, AWS, GCP, Cisco, IBM, web application, router, itu bisa kena nih sama tag yang tadi Log4j ini gitu. Kenapa? Karena nggak ada authentication. Udah gitu pengembangnya juga open source, jadi dia nggak dibayar, jadi dia nggak terlalu maintain gitu sisi security-nya. Bayang dari masalah urusan ngelog data aja gitu ya, dia bisa nyuri data, bisa nginstall, bisa bikin backdoor. Jadi kalian bisa bayangin, nah sebaiknya kalau kalian memang senang security, kalian tuh harus sering ngecek website ini nih. Jadi di sini tuh ada CVE itu kira-kira vulnerable apa aja yang ada di yang udah dilaporkan gitu. Jadi kita bisa tahu, oh aplikasi mana aja nih yang nggak secure, apa aja misalnya type-nya apa aja gitu ya. Terus kita baca nih kayak, oh Overflow tuh tahun berapa, ada apa aja kategorinya. Terus software-software apa yang dicurigai punya vulnerability ini gitu. Terus lihat ya, attack-attacknya kan macam-macam tuh. Nah, ini tuh bisa dipelajari gitu. Begitu ya. Jadi sekali lagi, kalian dari sekarang masih mikir mau jago apa gitu. Kalau kalian jago pasti dapat kerjaan. Cuman kan kerjaan itu sekarang carinya susah. Kalau menurut saya paling realistis itu adalah kalian eh, sambil cari kerja kantoran ya, walaupun mungkin susah, tapi juga cari kerjaan online gitu yang ya itu yang saya bilang minta gaji pakai dolar gitu, terus kita bisa dapat klien yang lebih banyak gitu. Jangan di Indonesia aja udah susah, sampai nanti stabil lagi deh gitu. Saya sekarang jadi sebenarnya kalau saya kabur aja dulu tuh nggak realistis untuk semua orang juga, karena satu biayanya besar, dua belum tentu juga di sana lebih baik, ketiga kita bisa lakukan di sini gitu, kaburnya ada tanda kutip gitu. Kalau misalnya kita kita sekarang saling bantu ya, ekonomi, ngebeli produk dalam negeri, bikin usaha dalam negeri, beli lagi ke dalam negeri, terus transaksinya di dalam negeri gitu. Tapi kita juga mesti punya strategi, gue ngambilin duit orang gitu, klien-klien gue dari luar negeri, gue bayar, gue punya skill bagus, mereka harus bayar mahal gitu. Kayak misalnya kali aja, wah hacker tuh orang security bagusnya Indonesia tapi mahal, tapi jago. Terus mereka mau bayar, nah, gitu cara kita dapat duit tuh gitu. Gitu lah kira-kira. Oke, absen dulu. Pada pertanyaan di chat aja ya, soalnya hujan gede ay. Takut nggak kedengeran. Oke, tujuh. Oke, ya kan banyak banget kan contoh kasus. Nah, gitu ya dikit kan. Baik, sudah. Yo, absen A. Oke. Maleaki. Hadir Ibu. Alright. Arifki. Hadir Bu. Kimi. Oh ya, Kimi. Oke. Raffi Putra. Hadir Bu. Raffi ada. Oke, tadi Raffi ya. Novel. Hadir Bu. Kenapa Paris? Kenapa namanya Paris? Saya Nggak lagi ini Bu kejebak aja tadi lagi sama Farid soalnya. Oh, hujan ya, hati-hati ya. Rizky Ya Putra. Bu. Hadir Bu. Rizky Putra ada. Zikri Muki Mulhak. Hadir Bu. Zikri ada. Zeo mana Zeo? Zeo, kok nggak nyala? Hadir Oke, Bu. Oke, Zeo ada. Muhammad Rafi? Azikri? Hadir Bu. Hadir lagi. Oke. Kan saya kalau saya udah pernah. Ya gitu, selalu gitu lagi. Agil. Gil? Hadir Bu. Oh, Agil tadi sama. Ini berberapa sih? Kok semuanya Farid? Bertiga Bu. Oke. Bertiga Bu. Oke. Dava April?
Hadir, Bu. Oke. Stefanus? Stefanus Hadir Bu, what? hadir Bu. Oke, siap. Dwi Agus Cahyo? Hadir Dwi, Bu. oke. Wilhelmina Arlin? Hadir, Bu. Asik. Suaranya kali seperti penyiar radio. Nofri? Nofri? Hadir Bu. Oke, sip. Bima mana Bima? Hadir, Bu. Bima ada. Oke, Bima. Satria Nugraha? Hadir Bu. Siap. Oke. Lutfiah mana? Hadir, Bu. Oke, siap. Lutfiah mau Lydia. Khairan Abipraya? Hadir, Bu. Oke. Ahmad Hideo? Hadir, Bu. Oke. Dava? Mana Dava? Dava Husnureza? Ada Bu. Oke, ada. Sip. Raihan Akbar? Hadir Bu. Hadir. Oke. Hold on. Kalau bisa diklik Raihan gimana? Bisa di absen loh. Oke, bisa. Najwa? Hadir Ibu. Oke, Najwa. Thank you. Joshua Owen? Hadir, Bu. Oke. Fadilah Dwi Istiani? Hadir, Ibu. Oke, Fadilah Dwi ada. Faris Eza. Nah, Faris nih yang bertiga tadi ya, Faris. Ya, Bu. Hadir, Bu. Saya, Bu. Oke. Hafiz Naufal? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Adrian Karim Syauki? Hadir Bu. Oke. Oke. Daniel Parlindungan Sinaga? Ada. Berbicik-bicik. Muhammad Rafi lagi, Asyifa Nugraha. Hadir Bu. Oke, siap. Nirwandinata? Hadir, Bu. Oke. Eliezer Pasaribu? Hadir, Ibu. Alright. Tegar mana Tegar? Hadir, Bu. Oke. Agatha Kinanti Pramdiswara, pengen nyebut sampai selesai. Agatha Kinanti Pramdriswara Truli Amorta. Weh, Hadir, Bu. sebutkan 5 kali. Oke. Adi mana Adi? Hadir Bu. Wih, semangat dia. Ih, udah nggak puasa dia, semangat abis makan apa nih? Habis makan Bu tadi Bu. Bisa sarapan. Hah? Makan yang bener ya. Maksudnya kalian berhemat tapi makan jangan sampai jelek ya, jangan sampai sakit. Kalau sakit jadi lebih mahal, nggak bisa nabung. Devon mana Devon? Hadir, Bu. Oke, sip. Udah ya, berarti ini bertiga. Ada semua dong. Udah submit. Oke, nanti PR saya submit. Jangan lupa kerjain yang di LMS. Jangan lupa yang tadi saya bilang, jangan boros. Tapi jangan juga kalau makanan sama obat jangan. Pokoknya makanan tuh nggak boleh jelek ya. Tapi berhemat ya kalau bisa nabung. Terus cari kerjaan. Jadi nanti kalian kalau lulus nggak bengong banget. Apa aja gitu. Jadi sekarang mah nggak bisa milih. Jadi misalnya, aduh Bu, saya sekarang jadi perangkai bunga misalnya apa? Saya ngedesain tas sekolah atau misalnya saya bikin desain undangan, biarin, pokoknya ada duitnya. Saya jualan corn dog Bu, biarin, pokoknya ada duitnya gitu. Ya, hati-hati ya, pokoknya semoga lancar ya, semoga sehat semua. Sampai ketemu minggu depan. Oke Satria. Oke Bu. Dadah semuanya, sehat semua, baik-baik ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Hadir Bu. Thank you ya, Bu. Makasih, Terima Bu. Raffi. Terima kasih, Bu. Ayo, Bu. Dadah. Hadir, Bu. Izin wal izin Bu. Amin, dadah, maaf lahir batin, dadah. Buatin Bu. Segala izin, wal izin ya, Bu. Sama-sama, maaf lahir batin, dadah.